Selamat malam semua saudara-saudari seiman. Saya sangat senang karena hari ini kalian bisa berhadir di studio untuk belajar sesi yang 7, seingat saya. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena kami sekarang berada di sini untuk belajar apa artinya Yesus sebagai kepala gereja. Saya berdoa untuk semua peserta-peserta yang hadir di studio agar mereka lebih mengerti, lebih memahami tujuan gereja di dunia ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya akan menggunakan PowerPoint. Oke, Yesus adalah kepala gereja. Inilah yang judul pada malam ini. Kita akan melihat apa Alkitab berbicara tentang prinsip Yesus adalah kepala gereja. Kita sekarang belajar tentang gereja Alkitabiah. Kemungkinan besar di sana teman-teman latar belakang denominasi, aliran-aliran mungkin berbeda. Tetapi kita hanya berfokus apa gereja Alkitabiah dan mengapa kita perlu belajar hal ini. Kalau kita tidak tahu apa gereja Alkitabiah, bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama dengan gereja setempat. Kita sudah belajar prinsip yang pertama, kita sebagai satu tubuh. Dan hari ini kita akan belajar tentang Yesus sebagai kepala gereja. Ada 7 kebenaran-kebenaran. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar anggota tubuhnya dan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam gereja lokal. 5. Bagaimana pendisiplinan yang harus bertindak di dalam gereja. Yang 6. Setiap orang percaya sebagai anggota tubuh Yesus Kristus menerima kasih karunia. Bagaimana kita bisa menggunakan semua kasih karunia masing-masing untuk perkembangan gereja. Jadi ini 7 kebenaran-kebenaran. Kita terus akan belajar satu demi satu. Dan hari ini judulnya nomor 2, Yesus adalah kepala gereja. Waktu kita membayangkan bahwa fungsi yang kepala ini salah satu anggota sebagai tubuh manusia, Tuhan menggunakan anggota yang istilah kepala untuk menjelaskan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus bekerja di dalam gereja. Waktu kita melihat kepala, kepala ada otoritas. Apa artinya otoritas? Karena semua tubuh tanpa kepala tidak bisa hidup dan tidak bisa berfungsi semua anggota tubuhnya. Dan kepala menggunakan, oh maaf, dan kepala memberikan dan memegang kesatuan sebagai satu tubuh. Dan juga kepala memelihara tubuhnya. Mungkin kalian sudah berpengalaman waktu kalian jalan-jalan di lalu lintas atau di mana-mana, waktu kalian ada tangga,
waktu kalian melihat, mata-mata melihat ke depan, dan utangnya semua itu mengkalkulate, ya, melihat atau mengevaluasi jaraknya dan tekanannya semua. Dan tubuhnya langkah demi langkah bisa turun atau naik. Tetapi kalau ada yang sesuatu yang lebih tinggi atau tidak belum melihat, dan tubuhnya akan merasa, kaget. Ya, itu salah satu contoh. Kepala selalu memelihara tubuh kita. Dan semua empat ciri-ciri yang ini, kita bisa membuat gambaran otoritas, hidup, kesatuan, dan pemelihara. Inilah yang empat ciri-ciri sebagai Yesus adalah kepala gereja. Yang pertama, otoritas. Mari kita membaca bersama-sama Efesus pasal 1 ayat 23, 1, 2, 3. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini kepala, kita bisa melihat Rasul Paulus waktu dia menulis surat Efesus kepada jemaat gereja Efesus, itu kekaisaran Romawi memerintah di seluruh daerah sana. Jadi, kita harus melihat bahwa apa artinya kepala dalam kebudayaan kekaisaran Romawi. Karena kekaisaran Romawi, mereka selalu berperang dengan negara-negara yang lain atau bangsa-bangsa yang lain, dan mereka selalu menang. Dan mereka ada sistem sebagai tentara memang sangat kuat. Siapa yang itu menjaga semua tentara? Panglima, betul? Atau jenderal. Nanti kita akan melihat lebih detail tentang tanggung jawab sebagai panglima. Dan kita harus melihat bahwa setelah kita memeriksa apa artinya, itu panglima harus menginterpretasi atau mm, menggali lebih dalam apa artinya kepala dalam Alkitab. Gembala domba. Jadi dalam otoritas kita akan melihat dua bagian. Yang pertama, panglima. Panglima ini yang paling tinggi atas tentara. Dan apa yang fungsi dia? Yang pertama, dia mengetahui saya lebih dari siapapun. Ya. Panglima, dia harus memeriksa semua kemampuan, ya, kelebihan, kekurangan tentara dia. Jadi dialah yang mengetahui kita semua lebih dari siapa. Dari situlah dia membuat strategi dia. Dan darinya dia berasal segala hikmat. Dan dia penuh kasih. Kalau kita saat berperang, ya, atau berjuang dengan sesuatu, di manakah kita bisa dapat hikmat, ya? Dan dengan kasih, kita tidak mempunyai hikmat, ya, atau bijaksana. Itu seharusnya dari kepala kita, Yesus Kristus. Caranya dalam doa, komunikasi dengan dia. Nomor tiga, tanpa iman, tidak mungkin menyenangkan dia. Kalau Panglima memerintah kita, ayo Pak Andrew bertindak hal ini. Dan saya bilang, oh maaf Tuhan, pikiran saya begini. Ya, itu tidak akan terjadi. Kalau saya bilang kepada Panglima, apa itu
dua hal yang saya melanggar. Yang pertama, saya tidak percaya dia. Yang ketiga, saya tidak menaati perintah dia. Berarti saya tidak menghormati dia sebagai panglima. Kalau begitu, bagaimana Yesus Kristus bisa bekerja di dalam gereja lokal? Bukan karena dia itu kemampuannya kurang, tidak. Karena ada sesuatu yang ah, keinginan daging, ya, itu di dalam gereja, Tuhan hanya biarkan dia. Ya. Oleh sebab itu, tanpa iman, tidak mungkin menyenangkan dia. Dan nomor empat, tindakannya tidak didasarkan pada kemampuanku, melainkan pada imanku. Ini yang penting. Banyak orang mengakui kepada Tuhan, Maaf Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak ada punya sesuatu kepada kamu." Tapi waktu kita melihat bahwa apa Tuhan bilang kepada kita, Tuhan selalu bilang bahwa semua yang terjadi bukan karena kemampuan kita, tetapi iman kita. Berapa besar iman pada Yesus Kristus? Dia panglima di dalam gereja. Yang kedua, apa artinya kepala dalam Alkitab? Yesus Kristus memberikan contoh yang baik sebagai gembala domba. Saya minta saudara-saudari membaca Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai 18. Dan mungkin saya minta Pak Upi pause video ini sementara dan kalian bisa menonton lagi setelah membaca ayat-ayat ini. Kemungkinan besar kalian sudah membaca. Dari situ kita bisa melihat dia adalah gembala domba yang baik. Ini menjelaskan tentang Yesus Kristus. Ini langsung dari Tuhan. Dia menjelaskan bahwa bagaimana dia akan memelihara, menjaga domba-domba dia. Dia adalah gembala domba yang baik. Dan dia memberikan nyawanya bagi domba-domba. Jadi kita bisa melihat dari sini bagaimana begitu belas kasih Yesus Kristus pada kita. Bukan hanya satu kali, setiap momen. Kapan yang ini kita bisa merasa? Saat kita percaya Dia. Kalau kita hanya hidup dengan kemampuan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita tidak akan merasakan Yesus sebagai gembala domba bertindak di dalam kehidupan kita masing-masing. Nomor tiga, dia mengenal domba-domba dia. Ya. Dia tahu situasi kita. Dia tahu hati kita. Dia tahu jalan yang keluar dari situasi itu. Tetapi mengapa manusia dan juga orang percaya pun mereka langsung mengeluh dalam situasi yang susah karena mereka tidak memegang kebenaran, tetapi mereka kembali ke keinginan daging mereka. Apakah kalian sudah dilahirkan kembali? Apakah kalian sudah menjadi orang-orang percaya yang benar? Apakah kalian sudah dibaptis Alkitabiah? Kalau kalian sudah pernah itu, kalian sudah mati bersama-sama dengan Yesus Kristus dan dibangkitkan dengan Yesus Kristus bersama-sama saat kalian dibaptis. Salah satu hal yang tantangan waktu saya melayani di daerah Sulawesi Utara, karena banyak orang, mereka menerima baptisan sebelum menjadi mereka sungguh-sungguh menjadi orang percaya. Ya. Umur 1, umur 2, mereka sudah dibaptis secara ritual.
Tetapi kalau kita melihat, itu rugi sekali. Ya. Karena mereka tidak mengikuti firman Tuhan. Kalau mereka tidak mengikuti firman Tuhan dari awal, bagaimana mereka bertumbuh dalam iman dan mereka bisa menjadi orang dewasa sebagai secara rohani. Dan bagaimana Tuhan bisa menggunakan kehidupan mereka. Mari kita berhati-hati dan memeriksa dirinya sendiri, apa yang kita harus mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, sebelum dibaptis, kalau kita melihat kisah para rasul, harus menjadi orang percaya yang benar. Dan dia mengakui bahwa dia menjadi orang percaya dan dia dilahirkan kembali menjadi anak Tuhan. Harus mempunyai keyakinan, keselamatan. Dan setelah itu, dia dibaptis. Itulah yang kebenaran. Dan keempat, kita akan menjadi satu kawanan dengan dia. Inilah yang otoritas. Lihat, sebagai panglima, dia ada otoritas, ya. Dan dia sebagai gembala domba, dia memelihara kita. Ini harus terjadi di dalam gereja. Betul. Itu seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, tetapi ini seharusnya terjadi di dalam gereja setempat juga. Dan yang kedua, hidup. Mungkin mari kita membaca Kolose pasal 2 ayat 19. 1, 2, 3. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan iainya. Ini menjelaskan tentang bahwa bagaimana sumber hidup kita dari mana? Dari kepala. Kalau kalian membaca ayat 15, 16, 17, 18, ada beberapa orang-orang yang golongan mereka tidak mengikuti firman Tuhan. Masalahnya begini, 19. Kepala yang ditunjang dan diikat menjadi satu. Ini membuat satu. Dan semua sumber kekuatan kita, hikmatnya, dan energinya harus dari kepala. Kalau kita tidak makan, bagaimana kita bisa hidup? Ya betul, kalau kalian di rumah sakit, suntik saja boleh. Apakah kalian selalu mau disuntik? Waktu saya dapat operasi kanker yang pertama, saya disuntik hampir 2 minggu. Dan ini tangan saya tidak bisa tahan suntiknya, jadi harus ganti. Ada yang pasien lebih panjang tinggal di rumah sakit, dia semua disuntik, tapi ini mereka tubuhnya tidak bisa tahan. Ya, kasihan. Harus kita perlu makan makanan rohani yang sehat, dan kepala akan memberikan semua energi kepada semua anggota. Yang kedua, dari situlah kepala kita bisa bertumbuh, ya, dan gereja bisa bertumbuh secara pribadi. Waktu kita makan makanan rohani yang sehat, kita bisa bertumbuh dalam secara rohani. Gereja itu sama. Gereja selalu harus belajar firman Tuhan bersama-sama. Mengapa Manado Bible Chapel selalu mengadakan kelas Bible setiap hari Rabu? Mungkin sekarang banyak teman-teman ada yang alasan-alasan secara pribadi, jadi kadang-kadang tidak bisa ikut. Tetapi saya percaya bahwa mereka masih semangat. Mau belajar firman Tuhan, mau belajar tentang gereja, mau mencapai orang-orang, mereka mau menginjili teman-teman dan sekeluarga. Puji Tuhan. Disitulah kita akan menerima hidup yang segar.
dari kepala. Yang ketiga, itu kesatuan. Mari kita membaca bersama-sama Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3. Yang pertama, hendaklah. Bagaimana kita bisa menjaga kesatuan? Inilah yang tiga sifat-sifat yang semua anggota gereja sebagai anggota tubuhnya harus punya: rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jadi, ulang lagi. Yang pertama, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hari ini ada banyak huruf-huruf yang salah, mohon maaf. Dan yang kedua, tunjuklah kasihmu dalam hal saling membantu. Di dalam gereja, ini seharusnya terjadi. Hendaklah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Yang kedua, kita harus tunjukkan kasih kita saat kita saling membantu. Bukan saling aku dapat marah. Yo, harus saling membantu. Dan tidak mengharapkan balasan dari mereka. Mengapa kita mengasihi mereka? Karena Yesus Kristus lebih dahulu mengasihi kita dan Dia memberikan segala sesuatu yang kita punya atau perlu. Jadi kita bisa saling mengasihi mereka. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Apa yang kita perlu jaga itu kesatuan. Ya. Jadi yang pertama, hendaklah. Yang kedua, tunjuklah. Yang ketiga, berusahalah. Jadi kita sekarang melihat otoritas dan panglima dan gembala domba. Dan hidup ini dari kepala. Dan sekarang kesatuan. Dan yang terakhir itu apa? Pemeliharaan. Jesus Christ, the protect his church in his time and in his way. Efesus pasal 5 ayat 29 dan 30 berbunyi begini. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi saya mau bertanya kepada teman-teman, bagaimana Kristus memelihara anggota tubuhnya? Dia sebagai gembala domba, dia memberi nyawanya bagi domba-domba dia. Dia mengenal domba-domba. Dan apakah Yesus Kristus tidak akan memelihara gereja lokal? Pasti dia. Tetapi kalau anggota tubuh, mereka tidak mengandalkan keinginan Roh Kudus, tetapi selalu mengandalkan keinginan daging. Di dalam gereja, apa yang itu terjadi? Setan akan senang. Iblis akan menang. Jadi gereja terpisah, selalu saling baku dapat marah. Mereka selalu mencari keuntungan dirinya sendiri. Kita sudah melihat seharusnya apa yang itu terjadi. Rendah hati, lemah lembut, sabar, saling mengasihi. Tetapi yang itu terbalik terjadi. Jadi gereja itu lebih kotor, ya, lebih kabur. Jadi bagaimana kita harus berhidup di dalam gereja? Mari kita kembali ke firman Tuhan. Yesus Kristus
melihat hati kita. Banyak orang-orang Kristen, mereka menyembah Tuhan pura-pura. Apa artinya pura-pura? Kelihatannya baik, tetapi di dalam hatinya ada kepahitan, ya, kemarahan, ya, kebencian, iri hati. Inilah waktu. Mari kita datang menghadap Allah, membawa semua hal-hal yang kotor sekali dan meletakkan di depan Tuhan, mengakui bahwa Tuhan, inilah yang saya punya dulu, tetapi saya akan lemparkan semua ini kepada Tuhan. Saya mau berhidup dengan firman Tuhan. Dan saya mau melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan juga saya mau melihat bagaimana Tuhan bekerja gereja yang kita masing-masing yang sekarang ikut. Terima kasih, hari ini kelasnya sampai begini. Dan dalam grup diskusi, kalian bisa berdiskusi beberapa hal yang saya sudah tulis di sini. Bagaimana saya menjaga hubungan dengan Kristus sebagai kepala. Jadi ini kalian bisa membagi pikiran kalian sendiri. Dan saya sudah minta Pak Upi, setelah kalian selesai menonton video ini, minta tolong jangan langsung masuk ke dalam grup diskusi, tetapi saya mau mendengar sharing dari masing-masing dari teman-temannya, apa yang kalian belajar dari sesi ini, dan juga apa yang kalian ada pertanyaan, mungkin kalian bisa kasih tahu saya, jadi saya bisa menjawab. Dan saya minta Pak Upi bisa merekam dan kirim kepada saya. Dan nomor dua, jika saya pernah menolak pemerintahan Kristus, dalam situasi apa itu terjadi dan apa alasannya. Dan juga ini bukan hanya secara pribadi, tapi kalian bisa melihat tadi sebagai anggota tubuh gereja lokal, waktu kalian melihat gereja, gereja tidak mengikuti firman Tuhan hal ini. Ya. Jadi kalian bisa diskusi tentang hal ini sebagai anggota gereja. Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya gereja setempat bersikap agar tunduk kepada otoritas Kristus sebagai kepala. Nomor empat, menyadari bahwa Kristus adalah sumber kehidupan dan pelindung gereja. Sikap apa yang harus dimiliki oleh gereja setempat? Apa saja masalah yang muncul ketika Kristus tidak mengakui sebagai kepala? Jadi ini 5 grup diskusi kalian bisa menggunakan sebagai bahan. Dan terima kasih banyak atas perhatikan kalian. Dan saya mau mendengar sharing dari kalian. Sebelum kita menutup, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hambanya. Tuhan menyampaikan kebenaran yang kedua sebagai Yesus adalah kepala gereja setempat. Jadi semua saudara-saudari menikmati pelajaran pada malam ini dan mereka bisa mengerti lebih tujuan gereja, mengapa Yesus Kristus sekarang bertindak di dalam gereja lokal. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.